Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita setelah Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan kita. Mudah-mudahan kembalinya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat, karunia dan keberkahan untuk hari kita hari ini dan juga hari-hari ke depan insyaallah taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kembali kita akan membaca beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di dalam kitab nikah dari Bulughul Maram. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-993. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan, wa'an Rabi' ibni Sabra an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah, faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilaha wa la ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a. Akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Dan dari Rabi' bin Sabra bin Ma'bad al-Juhani al-Madani, dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya aku dahulu telah mengizinkan untuk kalian di dalam masalah mut'ah, yaitu nikah mut'ah. Ya, kemarin kita sudah lewati tentang nikah mut'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kelonggaran dan juga memperbolehkan nikah mut'ah, yaitu keterangannya di dalam hadis yang 990, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, yaitu pada tahun Autas, ya.
pada tahun Hunain. Kemudian Rasulullah SAW pada Khaybar, tahun Khaybar, ya, itu melarang, ya, mut'ah. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, dulu aku memberikan izin untuk kalian untuk nikah mut'ah dengan wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai dengan hari kiamat. Berarti kalau sekarang sudah lagi tidak halal, sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang masih melakukan nikah mut'ah sekarang, berarti melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang dia itu mempunyai sesuatu dari wanita tersebut, para wanita yang nikah mut'ah, artinya dia telah memberikan sesuatu, maka bebaskanlah. Dan janganlah kalian mengambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya dibiarkan begitu saja. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Nah, hadis ini jelas tentang haramnya nikah mut'ah, ya, tentang haramnya nikah mut'ah, yaitu nikah sementara, bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 1 bulan, ya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Nikah sementara, kemudian setelah itu selesai. Nah, dulu pernah diberikan izin oleh Rasulullah SAW. Dulu pernah dihalalkan. Akan tapi kemudian setelah Khaybar, Rasulullah SAW mengharamkannya. Dan di hadis ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkannya sampai dengan hari kiamat. Jadi sudah tidak ada lagi, ya, rukhsah ataupun halalnya nikah mut'ah. Jadi semuanya sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada, ya, namanya kawin kontrak misalnya, kawin sementara, tidak ada. Di mana nikah mut'ah itu tanpa wali, tanpa saksi, ya, juga bisa. Dahulu namanya nikah mut'ah tanpa wali, tanpa saksi bisa, ya, itu terdahulu. Nah, kalau sekarang nikah itu harus ada wali, harus ada saksi, ya, wali dari pihak wanita dan juga 2 orang saksi yang adil. Nah, itu baru misalnya bisa nikah. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa. Baik, hadis berikutnya adalah wa'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallal lahu, rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa sahhahahu wa fil babi an Ali akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil. Siapa al-muhallil? Al-muhallil adalah orang yang menghalalkan,
Ya, menghalalkan maksudnya gimana? Yaitu ketika ada seorang wanita yang telah ditalak dengan talak 3, dengan talak 3, maka sang suami tidak bisa rujuk kembali dengan wanita tersebut karena sudah talak 3 sudah, ya kan? Sudah tidak bisa rujuk kembali dengan dengan wanita tersebut sampai dengan wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian talak lagi, cerai lagi dengan laki-laki itu, baru suami yang pertama tadi bisa kembali menikahi wanita tadi. Ini namanya nah yang disebut muhalal itu adalah begini, yaitu ketika tadi si laki-laki itu tidak bisa menikahi istrinya, mantan istrinya, kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, dia mencari seseorang laki-laki untuk menikahi istrinya, kemudian dicerai kembali supaya dia bisa menikahi istrinya itu. Itu namanya muhallil. Muhallil wal muhallal lahu. Jadi orang yang membuat tadi laki-laki bisa menikah kembali gitu ya dengan mantan istrinya, itu sebutnya muhallil. Ya. Kemudian juga atau orang tadi bersepakat juga dengan suaminya, mantan suaminya itu untuk menjadi orang yang menghalalkan. Ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi muhallil dan muhallal. Jadi tidak boleh menjadi muhallil, jadi orang yang menyebabkan halal istrinya itu nanti dinikahi oleh suami yang pertama, atau muhallal yaitu suaminya itu mencari orang untuk dijadikan sebagai muhallil bagi dirinya. Nah ini semua tidak diperbolehkan atau dilaknat. Rasulullah SAW melaknat. Artinya dia ingin menghalalkan, gitu kan. Jadi jangan sembarangan nih laki-laki untuk mengatakan cerai kepada istrinya. Ya. Kalau masih cinta harus bisa menahan diri untuk menahan kata cerai. Jangan gampang. Kadang sering orang menggampangkan, mengatakan cerai kepada suaminya, kepada istrinya itu, sampai dengan misalnya kalau sudah 3 kali, 3 kali dia menceraikan istrinya, tapi sebenarnya dia masih cinta, masih suka, tapi kemudian tidak bisa. Nah, supaya dia bisa kembali kepada istrinya itu, maka dia mencari orang yang dijadikan sebagai muhallil tadi. Kemudian kalau dari sisi fikihnya, jumhur ulama mengharamkan, jumhur ulama mengharamkan praktek tadi muhallil ataupun muhallal tadi, jumhur ulama mengharamkan, kecuali al-Hanafiyah, yaitu ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi. Kenapa haram? Karena di situ Rasulullah SAW melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Laknat ini ya, tentu tidak jatuh kepada sesuatu kecuali sesuatu itu adalah haram. Ya. Allah misalnya melaknat, Rasulullah SAW melaknat, maka yang dilaknat itu adalah sesuatu yang haram atau tidak boleh dikerjakan. Hadisnya tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi dan Sahih disahkan oleh beliau. Di dalam bab ini ada hadis melalui jalan Ali. Tadi kan melalui jalan Ibnu Mas'ud. Ada juga melalui jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Arba'ah Ashabus Sunan kecuali An-Nasai. Berikutnya adalah hadis yang ke-996. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu az-zani al-majlul illa mithlahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang yang berzina, ya, seorang yang berzina yang telah dicambuk, seorang yang berzina yang telah dicambuk menikah kecuali orang yang seperti dia. Islam. Maksudnya adalah kalau laki-laki berzina dicambuk itu berarti dia laki-lakinya adalah belum pernah menikah, ya, belum pernah menikah. Nah, kalau dia itu berzina dan jelas ya, terbukti dia berzina, kemudian ditegakkan hukum had, maka hukumannya adalah dicambuk. Ya, laki-laki tadi hukumannya dicambuk karena belum menikah. Kalau sudah menikah, hukumannya apa? Dirajam. Nah, ini dicambuk. Nah, berarti dia adalah orang yang berzina dengan jelas terang, yaitu telah berzina. Namun fikihnya adalah bahwa seorang pezina itu ya, dia akan menikahi orang yang seperti dia. Maka seorang wanita muslimah yang taat, salihah, yang menjaga kehormatannya, jangan menikah dengan laki-laki pezina. Jangan menikah dengan laki-laki berzina. Ketika laki-laki itu jelas dia itu betul-betul berzina, terang, jelas, terbukti. Ya. Nah, jangan wanita muslimah yang menjaga dirinya itu kemudian menikah dengan dia. Kemudian ayat yang sesuai dengan hadis ini adalah dalam surah Ali Imran ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan hal itu ya telah diharamkan untuk orang-orang yang beriman. Demikian juga laki-laki, ya, kata para ulama di sini juga disebutkan bahwa laki-laki yang saleh, ya, laki-laki yang saleh yang menjaga diri, ya, itu juga jangan menikah dengan wanita yang ya pezina juga, ya, wanita yang berzina juga. Ya. Jadi jangan seperti itu. Ya, jangan menikah dengan wanita yang
berzina juga. Laki-laki yang saleh hendaknya dia menikah dengan yang salihah. Demikian juga wanita yang salihah hendaknya dia menikah dengan laki-laki yang saleh. Ya. Jadi demikian. Ya. Dan kita pada saat ini zaman yang seperti ini juga harus berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Terutama adalah yang mempunyai anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan pada zaman saat ini, ya, sama-sama harus dijaga dan harus selalu kita ingatkan, ya. Karena memang situasi berbagai macam fasilitas yang sangat-sangat luar biasa saat ini, ketika seseorang itu tidak didasari dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, maka bisa tergelincir, ya. Apalagi perbuatan zina, ya, pada zaman ini kadang orang sudah tidak memperdulikannya, ya, perbuatan zina tidak memperdulikan. Banyak yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan seperti itu, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Berikutnya adalah hadis wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalatha fatazawwajaha rajulun ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, seorang laki-laki menceraikan, mentalak, ya, istrinya 3 kali, sudah talak 3. Kemudian istrinya, mantan istrinya itu yang telah ditalak dinikahi oleh seorang laki-laki. Fatazawwajaha rajul. Yang seorang laki-laki menikahinya. Thumma talaqaha, kemudian laki-laki yang tadi menikahi wanita yang ditalak 3 itu mentalak lagi atau menceraikan kembali. Qabla an yadkhula biha, sebelum ya, yang menikahi tadi sebelum bercampur, ya, dukhul, ya, dengan wanita tersebut. Jadi sebelum laki-laki yang menikahi tadi berjima dengan wanita tersebut, jadi baru nikah kemudian ditalak lagi, baru nikah kemudian ditalak, belum diapa-apain, belum disentuh, ditalak lagi, dicerai kembali. Kemudian fa'arada zawjuha al-awwal, kemudian suami pertama tadi ingin menikahinya kembali, an yatazawwajaha. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara tersebut. Ini seperti tadi, ya, ada al-muhallil, halal. Kalau misalkan kalau disengaja disebutnya tadi ada al-muhallil, orang laki-laki yang menikahinya disebutnya muhallil. Ya, kalau dia disengaja, ya, ada kesepakatan misalnya. Tapi kalau tidak disengaja terjadi kasus seperti ini, mungkin juga, ya, mungkin juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La, tidak." Jadi laki-laki pertama tadi, ya, suami pertama tadi tidak boleh menikahi wanita yang tadi dinikahi oleh orang lain tadi. Hatta yadhuqal akhar, sampai dengan orang lain, ya, yang
yang terakhir tadi yang menikahi itu ya, menikmati dari usailatiha. Usailah dari asal itu adalah madu itu rasanya apa? Manis ya, sesuatu yang manis. Maksudnya apa? Sampai laki-laki tadi yang menikahinya itu merasakan manisnya perempuan itu, ya. Yang paling manis perempuan apanya? Nah itunya gitu kan. Nah, itu. Jadi sampai dengan dia merasakan manisnya wanita tersebut, yaitu sampai dengan dukhul tadi, sampai dengan bercampur mereka. Madzaqal awal, sebagaimana yang sudah dirasakan oleh laki-laki yang pertama, yaitu suaminya yang pertama ya, suami yang pertama kan sudah merasakan. Nah begitu. Jadi kalau misalnya ada tadi ya, kasus ya, seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak 3, kemudian ada laki-laki yang lain menikah dengan dia, tapi baru selesai akad nikah ya, belum bercampur, kemudian dia menceraikan kembali. Mantan suaminya ingin menikahi mantan istrinya kembali, ya, mantan suami yang pertama tadi, maka tidak boleh dia menikahi ya, mantan istrinya itu sampai dengan bercampurnya ya tadi laki-laki yang kedua yang menikahi mantan istrinya itu. Nah itu. Nah ini begitu. Kalau bahasanya ulama fikih malah sampai dengan lumayan ya jelas gitu ya. Itu disebut dengan yadhuqal akhar min usailatiha atau an yadkhula biha, yaitu taghyibul hasyafah. Jadi jelas ya, jadi bahwa laki-laki jangan sembarangan kalau masih cinta ya, masih cinta. Kalau misalkan menceraikan sampai tadi talak 3, maka sudah dia tidak bisa kembali sampai dengan wanita tadi menikah dengan laki-laki yang lain, dan laki-laki yang lain ini yang menikahinya itu sampai dengan bercampur atau berjima ya. Kalau dia belum bercampur, belum berjima, kemudian diceraikan lagi, maka laki-laki yang pertama atau mantan suaminya yang pertama tidak bisa menikahi dia. Hadisnya muttafaqun alaih, dan juga di sini adalah lafaz Imam Muslim. Berikutnya bab al-kafa'ah, babul kafa'ati wal khiyar. Al-kafa'ah artinya adalah al-musawat wal mumatsalah. Al-musawat artinya adalah persamaan. Persamaan artinya setara. Jadi yang namanya kufu ya, setara. Menikah itu dengan orang yang setara ya. Wal khiyar itu pilihan ya, pilihan, tidak ada paksaan ya. Kesetaraan itu ada beberapa. Pertama misalnya adalah dalam sisi din, kesetaraan dalam sisi din, yaitu apa? Al-Islam. Kalau sudah dia itu adalah muslim dengan muslim, yang sampai seorang muslim misalnya menikah dengan yang
bukan muslimah, atau sebaliknya muslimah menikah dengan yang bukan muslim. Yang kedua adalah an-nasab, kesetaraan dalam sisi nasab, keturunan, kesetaraan dalam sisi keturunan. Kemudian adalah al-hurriyah, ya, al-hurriyah yaitu kemerdekaan, ya. Maksudnya adalah kesetaraan antara orang merdeka dengan budak, ya. Itu gimana? Biasanya adalah orang yang merdeka, ya, akan menikah dengan orang yang merdeka kembali. Kemudian was-sun'ah, yaitu dalam sisi profesi, ya, karena profesi orang itu kan beda-beda, ya, macam-macam, ya. Kemudian kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri mengatakan warrajih wal qaul al-awwal, yang rajih, yang kuat adalah al-qaul al-awwal, yaitu berdasarkan din, berdasarkan din, berdasarkan agama. Kesetaraan itu atau kesamaan itu adalah dalam sisi agama, yakni kalau dia itu adalah seorang yang beriman, maka dia adalah menikah dengan sama-sama yang beriman. Kita baca hadisnya mulai dari hadis yang ke-998. Beliau Al-Hafidz rahimahullah taala rahmatan wasi'ah mengatakan, "An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'arabu ba'dhum akfa'u ba'dhin wal mawali ba'dhum akfa'u ba'dhin illa ha'ikan aw hajjaman." Rawahu al-Hakim wa fi isnadihi rawin lam yusammi wastankarahu Abu Hatim wa lahu syahid 'inda al-Bazzar 'an Mu'adz bin Jabal bi sanadin munqati'in. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangsa Arab sebagian mereka adalah setara dengan sebagian yang lain. Artinya adalah bangsa Arab dengan bangsa Arab yang lainnya, itu namanya setara. Wal mawali, dan juga al mawali. Al mawali itu adalah orang-orang yang dahulunya budak atau mantan budaknya dimerdekakan, ya. Setara dengan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kecuali dia adalah ha'ikan atau hajjaman. Yaitu orang yang misalnya ha'ikan, yaitu orang yang membuat kain atau menenun kain, ya. Hajjaman adalah orang yang profesinya ya sebagai tukang bekam. Ada tukang bekam di sini, ya, posisinya adalah sebagai tukang bekam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya, kemudian dinyatakan mungkar oleh Imam Abu Hatim, kan tapi di situ ada syahid, ada penguat dari Al-Bazzar dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang munqati'. Nah, hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya, bahwa di sini adalah mungkarun maudhu'un, ya, mungkar dan juga maudhu', walahu turuqun kulluha wahiyah, ya. Ada beberapa jalannya, namun semuanya adalah wahiyah. Wahiyah itu adalah lemah, begitu. Dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhis, ya, menyebutkan semuanya.
Di sini disebutkan bahwa orang Arab itu adalah menikah dengan orang Arab. Kemudian non Arab menikah dengan non Arab. Itu yang kufu'nya begitu. Yang kufu'nya adalah demikian. Namun hadisnya tadi disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, adalah mungkarun maudhu'un, dan juga di sana ada orang yang tidak disebutkan namanya. Bahkan Al-Imam Abu Hatim bertanya kepada ayah beliau, ya, Al-Imam Ibnu Abi Hatim bertanya kepada ayah beliau yaitu Abu Hatim. Kata beliau, hada kadhibun la asal lahu. Hadis ini adalah dusta, tidak ada asal usulnya. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam bab ini di kitab beliau ini? Ya. Di antara yang harus kita pahami bahwa dibawakan hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-San'ani di dalam syarahnya dalam Subulus Salam untuk menyatakan bahwa kafaah itu atau sebanding atau setara itu mungkin saja seperti itu. Ya, setara itu mungkin saja seperti yang disebutkan tadi, Arab dengan Arab, non Arab dengan non Arab, gitu kan? Ya, mungkin saja seperti itu. Namun di dalam Islam kesetaraan itu tidak dipandang dalam sisi bangsa, suku, ya, kesetaraan itu. Kesetaraan itu adalah dinilai dari sisi din, ya, dinilai dari sisi din, al-kafa'ah, ya, dinilai dari sisi din, yaitu dari sisi agama seseorang. Sehingga apa? Sehingga boleh saja seorang yang bangsa Arab menikah dengan non Arab, boleh, atau non Arab menikah dengan bangsa Arab, itu boleh. Ini boleh. Mengapa demikian? Karena prakteknya dahulu, ya, nanti, ya, dibawakan juga ada beberapa hadis berikutnya, ya. Dari sejak zaman Rasulullah SAW, ya, itu kesetaraan tidak memandang dalam sisi bangsa, ya, ataupun dari sisi suku atau dari sisi yang lain. Ya. Akan tetapi kesetaraan itu adalah dari sisi din, ya, dari sisi din, dari sisi agama. Insya Allah kita akan baca hadis nanti akan berikutnya, ya, hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan ini dari Fatimah binti Qais. Wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ankihi Usama. Dari Fatimah binti Qais, ya, radhiyallahu taala anha. Fatimah binti Qais adalah Fatimah binti Qais bin Khalid, ya, Al-Fihriyah, saudara dari Ad-Dhahhak. Beliau Fatimah ini adalah sahabiyatun masyhurah, sahabiyah yang sangat terkenal, yaitu sahabiyah yang masyhurah. Kanat minal muhajirat. Beliau termasuk dari kalangan muhajirat al-awwal,
yang pertama-tama berhijrah. Dan Fatimah ini adalah wanita yang punya kecantikan, punya kecerdasan yang sempurna. Dulu dia adalah suaminya Abu Amr bin Hafs. Abu Amr bin Hafs itu suaminya, kemudian menceraikannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah binti Qais ini, ya kalau dari sisi status sosial dia termasuknya apa? Termasuknya terhormat, wanita terhormat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk menikah bersama Usama atau dengan Usama. Menikah dengan Usama. Dan Nabi SAW menikahkan dia dengan Usama bin Zaid. Menikahkan dia dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid kita tahu adalah anak dari Zaid. Zaid itu adalah dulunya budak. Nah ini tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan bahwa kesetaraan itu bukan dari sisi status sosial. Seorang wanita yang terhormat ya, dari bangsa Quraisy. Quraisy itu kan terhormat, ya bangsa Quraisy terhormat, bangsa Quraisy terhormat. Status sosialnya tinggi, kecantikannya, kecerdasannya, tapi dijodohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Nah ini kan artinya Usama bin Zaid dari sisi keturunan dia keturunan dari mantan budak yaitu Zaid. Walaupun Zaid itu kan pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dulunya dia adalah budak. Nah, dari sisi itulah keturunan jauh ya kan? Jauh. Namun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya menikahkan ya, Zaid ini Usama bin Zaid ini dengan wanita tadi yang mulia. Dan dia ya, Fatimah ini mengatakan qalat faja'alallahu fihi khairan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada beliau adalah kebaikan. Artinya ya jelas ya kalau kafaah tadi ya tidak dipandang dari sisi kedudukan sosial ataupun tidak dipandang dari sisi suku, bangsa dan yang sejenisnya. Jadi boleh menikah dengan bangsa apa saja, suku apa saja begitu. Namun yang diperhatikan di situ adalah agamanya. Agamanya. Ya, kalau agamanya adalah kurang, ya tentu tidak boleh gitu kan. Atau misalnya bahkan sekarang adalah banyak orang yang menikah beda agama, ya itu jelas ya, tidak dibenarkan. Jadi sebagai orang tua maka nikahkanlah anak itu yang betul-betul agamanya bagus. Tentu Usama bin Zaid, siapa yang tidak mengenal ya dari sisi agamanya ya. Berikutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Bayadah ankihu Aba Hindin wankihu ilaihi wa kana hajjaman
Rawahu Abu Dawud wal Hakim bisanadin hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah, nikahkanlah putri-putri kalian itu, menikahkanlah putri kalian dengan Abu Hindin." Abu Hindin adalah namanya Yasar, atau ada juga yang mengatakan namanya Salim bin Abi Salim. Ada juga yang mengatakan namanya ada Abdullah. Ya. Beliau ini, Abu Hindin ini adalah orang yang membekam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membekam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hindin ini adalah maula li Bani Bayadah. Maulanya Bani Bayadah. Bani Bayadah itu sayyidnya. Bani Bayadah itu adalah sayyidnya atau tuannya. Nah, kemudian Abu Hindin ini dulu adalah budak dari Bani Bayadah. Kemudian dimerdekakan. Ya, kemudian dimerdekakan setelah merdeka, ya, dan dia adalah tadi disebutkan oleh Rasul, wa kana hajjaman, dia adalah tukang bekam yang pernah membekam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bani Bayadah ini untuk menikahkan putrinya, putri mereka itu dengan Abu Hindin yang mantan budak tadi, ya. Atau wankihu ilaihi, atau misalnya adalah menikahkan, ya, putri-putri beliau dengan anak-anak beliau, ya, putri-putri daripada Abu Hindin ini dengan mereka, ya, dengan anak-anak mereka, anak-anak Bani Bayadah. Baik. Hadis ini juga jelas, ya, memberikan faedah kepada kita bahwa al-kafa'ah itu bukan dari sisi status sosial tadi lagi, ya. Karena antara sayyid dengan mantan budaknya itu kan jelas dari sisi strata sosial, ya, atau status sosial kan berbeda jauh. Ya. Di kita saja, ya. Antara majikan dengan pembantu, pada pembantu itu kan, atau ART misalnya, itu kan sebenarnya dari sisi status itu sama, ya, sama. Walaupun dia ART misalnya, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, dia adalah karyawan kan, karyawan dari itu saja, itu sudah di kita kadang bermasalah, artinya orang tidak mau orang mantan majikan misalnya menikahkan dengan misalnya mantan dari pembantunya misalnya begitu. Nah, ini kan biasanya enggak, ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bahwa kafa'ah itu tidak dilihat dari sisi itu, akan tapi dari sisi agamanya. Kalau misalkan agamanya bagus, agamanya adalah baik, ya, maka dia adalah sudah cukup untuk disebut sebagai orang yang setara, ya, sebanding, yaitu kafa'ah, ya, itu agamanya. Jadi memandang kafa'ah itu bukan dari sisi yang lain, walaupun tadi, ya, ada beberapa kriteria. Mungkin orang sekarang akan melihat misalnya dari sisi nasabnya, dari sisi kedudukan sosialnya, dari sisi yang lain-lainnya, ya. Akan tetapi kalau dalam sisi Islam adalah, atau syariat dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam
maka Rasulullah SAW berikan petunjuk bahwa kafah itu adalah ditinjau dari sisi agamanya, ya. Walaupun tadi adalah tuannya, sayyidnya, akan tetapi diperintahkan oleh Rasul untuk menikahkan, ya, putri mereka, ya, kepada mantan budak mereka, yaitu Abu Hindin, atau sebaliknya, ya. Misalnya adalah Abu Hindin misalnya punya putri atau punya anak, ya, menikah dengan Banu atau Bani Bayambah tadi, ya. Jadi itulah, ya, al-Islam tidak memandang suku, ya, tidak memandang yang lain, akan tapi yang dipandang oleh al-Islam adalah agamanya, ya. Jadi siapapun, ya, agamanya kuat, misalnya agamanya bagus, bisa menikah dengan siapa saja, ya. Karena yang dipandang adalah dari sisi agamanya. Baik, kita cukupkan, ya, mungkin, ya, hadis ini sampai di hadis yang ke-101, ya, insyaallah nanti hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, ya, karena hadisnya ini sebenarnya hadisnya panjang dan ada kalau dari sisi faedah juga ada banyak, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.